Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Conversation, sebuah podcast tentang e-commerce bersama saya, Willy Pujo Hidayat. Terima kasih untuk teman-teman yang masih setia mendengarkan podcast ini sampai episode ke-30 ini. Episode ke-30 ya, itu umur saya tahun ini, 30. Udah kepala 3 ya. Teman-teman juga ada yang udah setua saya? Ya, kita bukan anak-anak lagi, Bung. Umur 30 harusnya kita udah merubah dunia ya, alah. Oke, di episode ke-30 ini saya ingin membahas tentang satu parameter penting yang menentukan sustainability dari sebuah bisnis. Yang kalau poin ini kacau, maka bisnis gak stabil dan ruang gerak semakin sempit ya, jadi sulit untuk bergerak. Dan kabarnya parameter ini persentasenya sangat kecil bagi model bisnis e-commerce. Apa itu dan kenapa dia begitu kecil? Sebelum itu kita update dulu berita seputar e-commerce. Yang pertama datang dari GoToLiving yang hadir di Jakarta. Jadi GoTo itu punya layanan yang namanya GoToLiving. Nah, ini konsepnya itu seperti offline store atau brick and mortar store. Berita dari Kontan ya, press release, GoToLiving membuka toko pertamanya di Jakarta. Sebelumnya udah ada 2 di Tangerang, nah sekarang di Jakarta, tepatnya di Jakarta Barat. Jadi GoToLiving ini tuh toko offline yang jual home living dan lifestyle ya. Jadi kalau saya lihat mungkin mirip-mirip dengan Naiso ya atau Mr. DIY. Mungkin ini usaha untuk memperlebar margin ya dan gaining profit dari jualan produk yang first hand. Ya, good luck untuk GoTo dengan GoToLiving offline-nya. Kita lanjut ke berita kedua. Berita kedua ini cukup kolosal ya, yaitu The Body Shop yang menutup banyak tokonya di US dan UK. The Body Shop sudah dinyatakan bangkrut di US dan tidak beroperasi lagi per 1 Maret kemarin. Di Kanada, 33 dari 105 tokonya ditutup, dan di Inggris, 50% dari 198 toko The Body Shop ditutup. Teman-teman bisa nonton videonya Pak Indrawan Nugroho ya, yang detail sekali membahas fenomena ini. Jadi secara garis besar, hal ini dilakukan dalam upaya restrukturisasi karena sepertinya The Body Shop kesulitan dalam mengikuti pace, fashion, dan skincare yang cepat dan sudah tidak lagi idealis mungkin ya. Jadi lebih realistis. Jadi kalau dipikir-pikir pakai sudut pandang ramah lingkungan, tapi mahal, ya mungkin anak sekarang akan berpikir 2 kali gitu. Tapi sepertinya terlalu kompleks kalau saya jelasin di sini. Teman-teman bisa langsung nonton videonya aja dari channel YouTube-nya Pak Indrawan Nugroho. Linknya akan saya masukkan di deskripsi podcast ini. Tolong ingetin kalau nggak muncul linknya ya. Yang ketiga, migrasi TikTok Tokopedia yang 90% rampung. Jadi kabarnya merger 2 aplikasi ini sudah rampung sehingga nantinya check out di TikTok bisa lewat Tokopedia. Jadi sudah makin menyatu lah itu 2 platform besar ya. Dan kabar baik buruknya, TikTok sudah dinaturalisasi dalam tanda kutip ya, menjadi produk dalam negeri dengan mengakuisisi Tokopedia melalui GoTo. Social commerce atau live streaming commerce ini akan semakin menarik sepertinya ya beberapa tahun ke depan, dan tentunya tantangan bagi kompetitornya seperti Blibli, Lazada, dan tentunya the one and only ya, Shopee. Bahkan tidak hanya e-commerce yang terancam, tapi sepertinya Instagram juga. Harusnya Instagram juga ketar-ketirin ya menghadapi berita seperti ini. Nah, kita tunggu aja seseru apa nantinya ya. Oke, itu 3 update terbaru seputar e-commerce. Sekarang kita kembali ke topik utama podcast ini. Tadi di awal saya bilang kalau ada satu parameter yang menjadi tolak ukur sustainability dari sebuah bisnis. Ada yang bisa nebak nggak di awal tadi? Kalau teman-teman bilang atau teman-teman sempat terbesit di pikirannya itu adalah revenue ya atau omset, ya benar atau hampir. Atau teman-teman berpikir itu adalah profit, ya benar juga gitu loh. Tapi yang saya maksud adalah margin. Satu parameter yang bisa dijadikan tolak ukur seberapa sustain bisnis ini berjalan yaitu margin. Margin mah yang ada di Microsoft Word bukan Will kalau ngeprint. Iya bener sih sama-sama margin ya, tapi bukan itu maksudnya. Kan sama aja Will, margin ya profit gitu kan. Awalnya kita mungkin berpikir seperti itu, tapi ternyata beda teman-teman. Margin itu bisa dianalogikan sebagai space atau ruang. Jadi kita coba membuat analogi ya. Margin itu teman-teman bisa analogikan sebagai space atau ruang. Semakin luas ruangannya, maka teman-teman bisa bebas mau ngapain aja. Mau main tenis meja, mau futsal, senam, atau apa aja lah, terserah karena lebar. Jadi mau gerak juga enak. Nah kalau ruangannya kecil atau sempit, kira-kira bisa apa? Ruang gerak terbatas. Nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa explore, lebih jauh. Belum kalau ruangannya itu ada furniture-nya, seperti kursi, meja, lemari, dan seterusnya.
Kalau ruangannya luas, dengan jumlah furniture yang sama, tetap masih punya banyak ruang gerak lah. Nah, kalau ruangannya tadi sempit itu bagaimana? Nah, ruangan tadi adalah metafor dari margin. Biasanya margin ini ditampilkan dalam bentuk persentase, dalam satuan persen ya, biar enak visualisasinya. Maksud visualisasi enak tuh begini. Jadi kalau saya bilang produk 1 juta, marginnya 50%. Teman-teman bisa langsung kebayang pie diagram ya setelah saya bilang seperti itu dengan bentuk lingkaran, kemudian ada setengah lingkaran yang terarsir ya atau beda warna kalau di PowerPoint. Langsung ada gambarannya. Begitupun misal 25%, langsung kebayang seperempat lingkaran dan seterusnya. Jadi karena analoginya space tadi, pakai satuan persen itu sudah sangat representatif. Oke? Kita lanjut ke definisi margin. Lo berarti sama dong Will sama profit. Nah gini, margin itu mengandung profit. Jadi kalau kita balik ke analogi ruangan tadi, bayangin teman-teman punya space atau ruangan, kemudian diisi oleh furniture seperti meja, kursi, lemari. Nah, sisa ruangan yang bisa teman-teman pijak itulah yang bisa dianalogikan sebagai profit. Kalau gitu sama dengan gross profit dong. Nah, ini baru benar. Tapi beda bentuk. Kalau ditanya berapa gross profitnya atau berapa keuntungan kotornya, maka kita bisa jawab pakai angka, sekian juta misalnya. Kalau ditanya berapa marginnya, kita jawab pakai persentase. Angka tadi dikali 100%. Contoh, misal teman-teman jualan produk X ya, harganya 1 juta. Model yang teman-teman butuhkan untuk membuat satu produk X itu adalah 500.000. Kalau itu terjual berarti gross profitnya berapa? 500k, betul. Berapa marginnya? 50%. Jadi sama aja, coba beda bentuk aja ya, beda form. Tapi Will kok samanya sama gross profit, bukan sama net profit atau keuntungan bersih? Yang tadi saya bilang, margin itu mengandung profit. Atau komposisi margin itu, ada profitnya dan ada juga yang lain. Nah, kalau kita balik ke analogi ruangan tadi yang pertama, furniture dalam ruangan itu memakan tempat kan ya? Nah, kalau ruangannya lebar, furniture kayak gimana masuk juga tetap luas ruang kita buat gerak gitu. Nah, kalau ruangannya sempit, terus ditambah furniture, jadi gede lagi furniture-nya, apa yang terjadi? Ya, semakin sempit ruang kita untuk bergerak. Nah, teman-teman perlu menghitung besaran furniture tadi, yang itu adalah metafor dari biaya operasional di luar biaya HPP ya atau COGS. Jadi margin itu ya mengandung profit, tapi perlu diolah lagi atau diproses lagi. Kita nggak akan dalam-dalam banget membedah istilah-istilah akuntansi ya, kita masuk ke pembahasan tentang emang benar ya e-commerce itu marginnya kecil. Nah, kita coba lihat dari rata-rata margin e-commerce. Nah, ini cerita dulu. Jadi kan saya juga berbisnis dan bisnisnya memang e-commerce based. Marginnya itu, ya ini semoga customer saya nggak dengar ya, di rentang 20-25%. Ingat ya, margin, bukan profit. Terus saya diskusi dengan pemilik perusahaan ya atau owner, kita ngobrol lah. Terus dia tanya, tipis juga ya Will, perusahaan X itu di 40% loh, 30% itu paling udah net. Terus saya diem kan, saya nggak bisa jawab. Akhirnya selesai bincang-bincang menegangkan itu, saya coba cari benchmark. Ternyata datanya menarik. Data dari Shopify, platform toko online terbesar di dunia, di tulisannya dia bilang gini, menurut data dari NYU atau New York University tahun 2021, kalau margin e-commerce di US itu ada levelnya, jadi ada 3 level. 5% itu paling rendah, 10% itu rata-rata, dan 20% itu maksimal. Jadi sebenarnya kalau margin saya di 20-25 itu berarti ya aman ya, bagus kan sebenarnya ya. Mungkin nggak apple to apple ya membandingkannya ya, tapi ternyata dibandingkan dengan industri lain, e-commerce itu atau online retail ini adalah yang paling tipis. Nah, bagaimana dengan margin e-commerce di Indonesia? Saya penasaran ya, itu kan di US. Nah, terus di Indonesia bagaimana? Seperti biasa, data yang sudah terbuka ya 3 e-commerce saja, yaitu Tokopedia melalui GoTo, Blibli, dan Bukalapak. Di Q3 tahun 2023, margin Tokopedia berapa yang kira-kira muncul di pikiran teman-teman tuh berapa coba? Coba ngomong dalam hati deh. 10%? 15%? Ya, Q3 data tahun 2023, margin Tokopedia, siap-siap, 0,7%. Saya ulangi ya, 0,7%. Di presentasinya seperti itu dan saya hitung manual dari contribution margin segmen e-commerce, saya bagi dengan GTV atau Gross Transaction Value. Itu sekitar 0,66%. Jadi kalau dibulatkan ya sekitar 0,7%. Kaget ya. Ya kita expect memang kalau rendah gitu ya, tapi nggak rendah banget juga sih sampai 0, kan. Kemudian di Q3 2023, Blibli itu bisa generate 7%.
Nah, 7% ini saya dapat dari hitung manual. Dari GPBD ya, atau Gross Profit Before Discount dibagi dengan TPV atau Total Processing Value untuk segmen first party. Kalau Tokopedia tadi dibanding GTV, gross ya. Kalau Blibli ini dibanding dengan TPV, Total Processing Value. Jadi sebenarnya lebih fair TPV mungkin ya, karena kalau GTV masih mengandung cancel, orderan yang cancel dan segala macam. Mungkin kalau Tokopedia diukur dari TPV mungkin bisa lebih tinggi ya. Nah, kalau Bukalapak itu ada di angka 1% di Q3. Itu tadi performance di Q3. Bagaimana kalau performance untuk 9 bulan? Karena sampai saat ini podcast ini direkam, report Q4 2023 belum turun. Jadi kita recap begini. Tokopedia di 9 month 2023 itu ada di 1,62%. Blibli di periode yang sama 9 month 2023 itu di 6,5%. Kemudian Bukalapak di 0,8%. Blibli ini emang terlihat lebih tinggi karena memang ya kalau kita tahu jualan di Blibli itu juga nggak bisa main masuk aja ya, tapi ada filternya dulu. Kalau Tokopedia dan Bukalapak mungkin siapapun bisa dengan mudah masuk dan jualan gitu. Kalau Blibli itu ada filternya. Jadi teman-teman nggak bisa langsung masuk buat akun terus jualan, itu nggak bisa. Mereka harus mengajak teman-teman untuk daftar dulu. Udah punya dagangan dulu nih kalau menurut saya ya, udah punya dagangan dulu baru bisa jualan di Blibli. Jadi mungkin ini yang buat mereka sedikit lebih terjaga mungkin marginnya ya dibandingkan dengan marketplace lain. Plus dia juga kuat di fulfillment. Jadi ada margin juga di situ. Juga kebanyakan dari 3 e-commerce itu adalah marketplace. Jadi minim banget kontrol terhadap margin produk. Nah, mungkin akan beda nasibnya kalau e-commerce ini menganut konsep B2C ya atau D2C. Nah, sekarang kita masuk ke topik B2C atau D2C e-commerce. Teman-teman kalau belajar bisnis model Canvas mungkin tahu ada beberapa bisnis model. Nah, salah satunya itu adalah two-side business model atau bisnis model 2 sisi. Jadi ada 2 fokus customer. Kalau kita ambil contoh marketplace, maka 2 customer-nya yaitu pembeli dan penjual. Marketplace harus bisa memaintain kedua customer-nya itu. Dia harus bisa memaintain untuk mendatangkan pembeli dan harus juga melayani penjual. Nah, itu yang mungkin membuat biaya operasional besar dan akhirnya menekan margin. Ya. Kalau bisnisnya B2C atau D2C, maka hal ini seharusnya sih bisa ter-reduce. Jadi fokusnya cuma ke satu customer aja. Teman-teman yang biasa beriklan di Meta Ads ya, ada Facebook, ada Instagram Ads, saya rasa paham nih perhitungan seperti ini. Ini udah lama banget obrolan kita di dunia Facebook Ads itu seputar acquisition cost dan rasionya bila dibandingkan dengan margin. Ini based on pengalaman ya, jadi cerita sedikit. Dulu waktu saya masih jualan di website sendiri, ya saya itu direct to customer. Itu margin saya di sekitar 23-18%. Kurang lebih segitu, 23-18%. Nih kalau nggak salah, tuh kan catatannya begitu. Sampai buka catatan. Jadi kalau asumsi saya benar, e-commerce dengan model bisnis B2C dan D2C ini bisa lebih sedikit lebar marginnya dibandingkan dengan e-commerce dengan model bisnis marketplace. Nah, kalau premisnya e-commerce itu marginnya tipis, ya balik lagi, e-commerce yang mana dulu gitu. Kalau mengacunya ke marketplace mungkin iya. Kalau D2C saya rasa masih sedikit lebih sehat. Masih masuk ke kategori rata-rata ya kalau mengacu ke 3 online retail margin di awal tadi ya. Jadi ada yang levelnya 5%, 10%, dan 20%. Kalau di range 23-18 kalau saya pribadi berarti masuknya di atas 20%, jadi cukup aman. Gimana sih cara memperlebar margin? Nah, ini tips bisnis sebenarnya ya. Jadi karena podcast ini tentang e-commerce, maka mungkin bisa saya berikan 3 tips khusus e-commerce supaya bisa memperlebar margin. Yang pertama adalah brand. Ini agak tricky memang, tapi internet itu banyak banget produk yang mirip. Gak cuma model, bahkan value. Jadi being stand out is key. Brand adalah margin. Bayangin teman-teman untuk produk dengan bahan dan model yang sama, kalau dikasih logo LV, sama merek lokal dikasih merek Willy gitu, kira-kira mana yang lebih tinggi harganya? Ya, kira-kira mana yang lebih besar marginnya? Kebayang ya? Jadi cara melakukan branding yang benar gimana? Nah, now we're talking ya, seru banget. Yang kedua, efficient. Yang pertama tadi brand, yang kedua efficient. COGS itu atau cost of goods sold itu diantaranya adalah produksi dan marketing. Coba teman-teman lihat di mana yang lebih bisa di-reduce persentasenya. Kalau memang ternyata produksi, teman-teman bisa buat fokus produk atau pakai sistem yang bisa menghitung dengan detail semua tahapan produksi. Nanti kelihatan mana yang bisa di-boost produksinya, mana yang perlu di-terminate, dan segala macam. Kalau memang marketing, coba pikirin lagi angle marketing sehingga bisa buat campaign yang ideal. Yang posisinya itu bisa kurang dari 5% dari margin. Being efficient is also a key. Yang ketiga,
strategic promotion. Yang pertama tadi brand, yang kedua efisien, yang ketiga adalah strategic promotion. Jadi promo harus strategis dan terukur. Jangan jor-joran promo gratis ongkir biar rame orderan, jangan. Pas di total semuanya, di summarize malah rugi, ya kan? Emang enak ya kelihatannya kalau packing itu seru ya, krak isolasi kan. Tapi pas lihat rekening, loh kok minus gitu. Jadi bijaksanalah dalam melangsungkan promo. Oke, jadi mungkin itu aja ya episode hari ini. Jadi kalau ada yang bilang e-commerce marginnya tipis, ya tergantung model bisnisnya ya, seperti apa gitu, seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Dan gimana caranya meningkatkan margin pada e-commerce? Bisa dengan 3 cara tadi ya, yaitu brand, efisien, dan strategic promotion. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih sudah berkenan mengikuti episode podcast kali ini. Jangan lupa share podcast ini kalau sekiranya bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.